record. Jangan lupa record mas, apa kamera slider. Suara CDV nya masuknya iya. Oh iya. Ya apa ini? Suaranya masuk kan? 8 mati. Nyala. Halo, halo. Oke. 8 nyala. 7 masih mati. Mati rel. Oke, kamera 7 udah nyala. Standby. Kita melodi. Oke, ready ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom saudara sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama. Mari kita baca di Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Rel, jangan lupa cahayanya dinaikkan ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, mari kita puji dengan segenap hati. Kita mau menyembah Allah kita yang besar. Amin. 8 on. Silap. 4 on. Angkat suaramu. Kamera 6 on. 7 tahan dulu. Bila ku terpesona merenungkan ciptaan. Lur, kameranya mati-mati. 8 hati-hati. Oke, 6. Nah, 7 on. 7 on ya, Rel. Kamera 8 standby. 8 on. Tahan. Kamera 4 standby. 4 on. Mas Kret main zoom on. Gak apa-apa masih kayak tadi. 6 on. Kamera 8 standby. 8 on. Silap. Kamera 7 standby. 7 on. Melodi. 4 on. Kamera 8 on. 8 on. 6 on. 7 on. 7 on. 6 standby. 6 on. Dia mengirimkan Yesus menjadi penyelamat kita. Amin. 8 standby. Thank you Lord. 8 on. Yesus mati. 4 on. Kamera 6 on. 7 tahan dulu. 7. Oke, 7 on. Bosnya kelihatin wajahnya Rel. Bosnya. Kamera 8 on. Oke, sip. 4 on. Namun kamera 8 on.
kita listrik. Nice. Allah yang ajaib, Silap. Allah yang besar bagi Tujuan. kami. 4 on. Kamera 6 on. Akan datang kembali sukacita ku amatlah. Amin. Kamera 3. Terima kasih Tuhan. 8 standby. 8 on. Pending kiri. Semua yang ku rindukan melihat 6 on. Kau Tuhanku apa. Kamera 4. Come on, let's sing. 4 on. Tujuan dulu. Puji kebesaranmu, Kamera 7 on. ajaib 8 standby. 8 masuk. 8 on. Nice. Pending 3 on. puji kebesaranmu, Kamera 4 on. Pending kanan. ajaib Tuhan, 4 on. ajaib Tuhan. Pujikan dengan segenap hatimu, katakan kami memuji Tujuan. kebesaranmu, 7 on. Kamera 7. Kamera 8 masuk. ajaib Tuhan. 8 on. 6 on. Stop. Kamera 7 on. 8 on. Tuhan, sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kamera 8 masuk. 8 on. Tuh. Kamera 7 masuk. On. Kamera 5 on. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Hey. Cahayanya rel agak Ya Tuhan, naikin dikit. pencipta langit Kamera dan 8 standby. bumi, pencipta 8 alam on. semesta ini. Ya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya Tuhan yang termulia. Amin. 7 Mari hari on. ini kita 8 dengan tahan dulu. segenap hati 8 tahan dulu. kita mau pujikan. Sama-sama kita sebutkan bagi Tuhan kita. 8 on. Nice, mantap, mantap. 4 on. 6 on. Pujikan terangmu. Ya wes sama. Terangmu yang telah Kita ganti-ganti memang. Kau jadikan aku ciptaan baru, angkat tanganku dan memujimu. Amin. 4 on. 4 on. Hidupku bersama 8 standby. ada. Ini engkaulah segalanya. 8 on. Kasihmu selalu di bagiku. 7 on. Sama-sama serukan. Kamera 4 on. Agunganmu, kedahsyatanmu, Rel, semangat, Rel. terpancar Oh. dari indahnya dunia. 6 on. Segala yang ada telah kau ciptakan. Kamera 8 on. Karyamu 8 on. sungguh tiada tandanya. Kiri terus. 4 on. Sungguh tiada tandanya. 4 on. 6 on. Angkat suaranya. Kamera 8 on. Kamera 7 alat musik Rel. Mulia 6 on. Kamera 7 tan. katakan hidupku. 7 on. Hidupku bersama sejak kau Terus. ada. Ini Kamera 5 on. dan segalanya. Kamera 8 masuk. 8 on. Mari jemaat sekalian, Nice. serukan keagunganmu. Kamera 7 on. Main kiri. Agunganmu, kedahsyatanmu, terpancar dari 8 indahnya on. dunia. 8 on. Segala yang ada telah kau ciptakan. Tahan dulu. Karyamu Kamera 4 on. sungguh 4 tiada on. tandanya. Kamera 6 on. Sungguh tiada tandanya. Tahan dulu. Habis ini. Kamera 8 on. Terus. Sampai depan coba.
standby. 8 turun, 8 on. Kamera 6 standby. Kamera 8 standby. 8 on. Terus 6 on. Kamera 7 on. Coba backupan BL dari 4 on. Kamera 8 standby. 8 on. 8 on. 6 standby. 6 on. 8 standby. 8 on. Berikan rasa bagi kita. 8 on ya, 8 on. Mulia namamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Kamera 6 standby. Wow, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Dan kita disempurnakan oleh Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, saya rindu untuk kita sama-sama merenungkan katekismus reformasi di minggu yang kelima. Saya akan bertanya pada Anda dan Anda menjawab bersama-sama dengan saya. Slide on. Apalagi yang diciptakan Allah? Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa. Dan semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semuanya berjalan baik dalam pemerintahannya yang penuh kasih. Kita sekali lagi baca sama-sama juga dari Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita sekali lagi, saudara. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang ada di sekitar kita, atau di bumi di mana kita tinggal, atau alam semesta kita, Ambil dari itu saya dulu ya. percaya ada yang mendesain ini dengan luar Lower biasa. third, C. Desainnya begitu detail, Lower third begitu on. presisi, C, lower third. begitu fine tuning, saudara. Kita tahu bahwa kita ada dalam Kamera 8 sebuah mati. planet, kita ada dalam planet bumi dan banyak planet Kamera lain, 7 masuk ya. yaitu masuk dalam galaksi Bima Sakti. Kamera 7 Kalau Anda tahu di mana masuk, kita kamera tinggal, 7 on. kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Dan setiap planet itu memiliki orbit. Sehingga Tahan. walaupun setiap Kamera planet-planet itu 6 standby. bergerak sedemikian rupa, tidak pernah Kamera terjadi 6 on. tabrakan, ya, betul ya. Dan saya percaya itu ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang ikut andil dalam itu semua. Itu semua bukan terjadi dengan kebetulan, ya, saudara. Kamera 8 kedip-kedip. Atau di mana kita tinggal, kita di bumi, hari ini kita aman, nggak kejatuhan meteor atau batuan luar angkasa. Oke, coba ya, Meteor kamera di sini 8, beda buang dengan dulu. meteor garden, ya, saudara. Jadi kita aman di sini. Oh, C. Kedip-kedip Karena lu, ada kamera lapisan 8 lu. atmosfer yang menjaga itu semua. Dan hari ini kalau kita Mati-mati. bisa menghirup oksigen dengan tetap leluasa dan jumlahnya tidak pernah berkurang walaupun penduduk bumi tiap tahun makin lama makin banyak. Saya percaya di situ juga ada campur tangan Tuhan. Ada Tuhan yang mendesain itu semua. Kita tahu bahwa itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Dan ini adalah hal yang 4 sangat standby. menakjubkan, saudara. 4 on. Terus terang kalau saya merenungkan hal ini, saya sangat terharu akan karya Tuhan yang begitu Mati, C. indah, Mati. yang begitu dahsyat, saudara. Gak ada yang luput dari pandangannya. Dalam Injil Lukas pun pernah dicatat bahwa Tuhan itu tahu jumlah rambut kita berapa. Saya yakin Anda di ruangan ini gak ada yang iseng-iseng ngitung jumlah rambut Anda, ya, saudara. Kalaupun Anda Kamera 8 menghitung jumlah rambut nyala Anda, mati. saya yakin Anda pasti gagal. Tapi Tuhan tahu Oke, wes. jumlah rambut Kok Anda. mati bahkan. mana? Disinilah menunjukkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang 6 personal. 6 on.
Mungkin kita lihat bahwa kenapa kok ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang tadi dijelaskan di awal, mengapa ada penderitaan, mengapa ada kejahatan, sakit, penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Mengapa itu terjadi? Mengapa dunia kita sekarang tidak ideal? Saya percaya itu semua karena ada dosa yang mulai masuk ke dalam dunia. Disitulah dimulailah banyak penderitaan yang kita alami. Ya, coba ya ngambil Sakit, dari penyakit, 8. dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ingat bahwa di dalam kerusakan, setiap damage yang terjadi di dunia ini, Ready. Tuhan tetap Kamera 8, berdaulat. buang dulu. Dia berkuasa atas semesta. Amin. Oke, kamera 8 masuk. Dia 8 on. menciptakan segala sesuatunya dengan sangat amat baik. Katakan sama-sama, sangat amat baik. Wow. Tuhan menciptakan Tahan dulu. itu Kamera semua 6 standby. sangat amat baik. Kamera 6 on. Tapi kita hari ini hidup di dalam dunia yang tidak ideal. Tapi Kamera 4 standby. walaupun dunia yang kita tempati sekarang tidak ideal, Tuhan tetap merancangkan 4 on. rencana keselamatan. Kabar baiknya dia sudah memikirkan rencana keselamatan sejak mulanya dunia dijadikan. Dia dan itu sudah digenapi Kamera 6 standby. oleh pengorbanan 6 on. Kristus di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Kini kita ditebus dan kita diselamatkan dan kita dipanggil dengan umat pilihan Allah, saudara. Amin. Kamera 7. Kita perlu sadar Buang dulu. rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana kita. Kamera 7 masuk. Seringkali Kamera 7 saudara, on. kita itu menggerutu. Seringkali kita kecewa. Kita berasumsi negatif kepada Tuhan kalau ada Tahan dulu. rencana atau ekspektasi kita tidak Tahan. terpenuhi. Kamera 6 Seringkali standby. kita marah. 6 on. Seringkali kita kecewa terhadap Tuhan, saudara. Tapi pada hari ini, saya rindu untuk setiap kita kembali diingatkan dan disegarkan Oke, kamera 8. bahwa rencananya lebih tinggi daripada Kamera 8 rencana masuk. kita. Karena 8 seringkali on. rencana kita hanya untuk hal yang sementara. Oke, kamera Tapi 8 down. dia merancangkan rancangan yang lebih mulia daripada rencana kita, saudara. 4 on. Dan kabar baiknya, dia saat ini juga menyertai kita sampai pada kekekalan nanti, saudara. Memang Kamera 6 on. tubuh lahiriah kita akan terus merosot. Dunia di mana kita tinggal saat ini akan lenyap. Rasul Paulus bahkan mengatakan tubuh kita seperti kemah yang suatu hari akan dibongkar. Oleh karena itu Tuhan yang kita sembah. Kalau kita merenungkan implikasinya ini semua adalah kita akan memperoleh pengharapan yang sejati. Kamera 4 Karena on. dia juga akan menyediakan langit baru Kamera 8. dan bumi baru bagi kita orang-orang yang telah ditebus Oke, dan diselamatkan oleh Tuhan. 8 on. Kalau kita mengingat hal ini, saya percaya kita akan memiliki pengharapan yang sejati. Walaupun faktanya dalam kehidupan kita banyak persoalan yang belum Kamera 6 terselesaikan. standby. 6 on. Sukacita kita tidak akan dipengaruhi dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Tapi sukacita kita karena kita sadar bahwa Yesus sudah menyediakan yang terbaik bagi masa depan kita. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Overtet lagi. Mari saudara kita Oh ya, boleh. ambil Oke, waktu overtet. sejenak. Overtet on. Dalam waktu-waktu ini kita juga boleh bertobat di hadapan Allah. Seringkali kita berasumsi negatif. Seringkali kita berdosa dengan pemikiran kita kepada Tuhan. Mari ambil waktu. 5 on. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau merancangkan rencana yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau merancangkan segala Namun, sesuatu dengan presisi dan detail. Ayo. Tapi ampuni Apa? kami Tuhan. Seringkali kami berdosa di Oh hadapan-Mu. no. Seringkali kami kecewa di hadapan-Mu Tuhan. Yang kalau Tapi lewat hari dan ini ya. kami mau bertobat. Kami percaya anugerah-Mu selalu Oke, menopang kamera kami. 8 ambil. Engkau adalah Allah yang setia 8. bahkan ketika kami tidak 8 on. setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami mau kembali memusatkan perhatian kami pada Engkau Oke. Tuhan. Malah Kami 6 mau on. memusatkan mata kami terhadap Tadi Engkau bagus Tuhan. loh. Karena Engkau yang menuntun iman Ya, kami paham. dan membawa iman kami kepada kesempurnaan itu Tuhan. Kami akui kerentanan kami Tuhan. Tapi biarkan hari ini Tuhan, Oh, iya. kami mengizinkan Percaya. diri kami
disadarkan bahwa anugerah-Mu yang terus menolong dan menopang kami Tuhan. 4 on. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini langsung WL berarti. Kak Rian. Now stand by. Who makes the sun to rise and bring Kamera the 7 backup earth WL to life 8 in piano. every beat. Jesus, biar nyanyi. it is you Oke, kamera 8 masuk. who turns the day to night and watches Kamera me 7 stand as by. I begin to dream. Jesus, it is you Kamera 6 on. who brings me food from my table. Who cares kamera for 8. all of my needs. 8 on. Who walks Oke, the di kiri, road sampai with apel. me, has grown with me Fokus apel through all atap kiri. that I have been. Empat on, Jesus, empat on. it is you. Pelan-pelan. Jesus, it is you. So I Enam on. lift my head 8 tahan dulu. 8 masuk. 8 on. and I bring my song. Potong kembali. Kamera 6 on. All of my days, all of my Agak maju aja rel, nggak bisa. all of my Ambil ya, agak maju. wrong. Kamera 7 I on. over my life, Kamera 8 on. Kaki kanan. here and beyond. 6 on. To the one thing true, Jesus Piano. is you. Mari kita pujikan dengan penuh ucapan Kanan. syukur. Katakan, who sees my brokenness? Who sees my Kanan. brokenness and carries me when I am frail and weak, Jesus. 4 on. Thank you, Lord. 4 on. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, Kamera 8 on. it is you. Tahan dulu ya. Oh, Hey, who kamera 7 on. wears my guilt Mati, on mati. his shoulder? Kamera Who 4 on. holds my heart in his Kamera 6 standby. hand? 6 on. Who takes my thought and fears Kamera 8 standby. and on the arms of Calvary, Jesus. Kamera 3 on. 4 on. Kamera 7 on. Mainin kanan rel. Geser kanan. Terus bawah. Oh, 6 on. 8 standby. 8 masuk. 8 on. Kamera 4 on. 6 on. Kamera 7 on. Oh, thank you, Lord, to the one thing true, Jesus is. Sekali lagi kita mau pujikan. So Yang lain tuh. I lift my hand. 4 on. 4 on. Taylor, tahan dulu. Buang lagi tahan dulu. Kamera 6 on. Yo, masuk. Masuk, Bos. Masuk ke kiri. Terus. Kamera 6 on. Hari ini kami mau serahkan hidup kami. Oh, percaya. Kamera 7, tahan. 7, masuk.
8 on. 8 on. Oh, terima kasih Tuhan. 4 on. Jesus Kamera 6 on. is you. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Pujikan dengan segenap hatimu. 4. So I 4 on. lift my Sabar. Kamera 8 masuk. Kanan. 8 on. Mainin kanan terus. Agak cepat tuh. Lagi jauh. 6 on. Oke, 4 masuk. 4 on. Akustik. Oke, kamera 7 sambil. Ini Kamera hidup 7 on. kami Tuhan. Kami serahkan Kamera 8 sepenuhnya standby. dalam tangan-Mu Tuhan. 8 on. Engkau yang akan memegang kendali dalam hidup kami. Fokus ke Tuhan. akustik lain. Sing pas gak main lagi. Kamera 6 on. Jesus is you. Kamera 4 on. Kamera 8 on. Jesus is you. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita, ya Allah yang memperhatikan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Melalui lagu ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Engkau Allah yang besar. Tapi terlebih daripada semuanya itu, Engkau adalah Allah yang mengerti setiap detail hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang ada di setiap jalan kami, di setiap langkah kami. 4 standby. Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Oh iya, belum. Hari ini kami mau mengucapkan syukur ini kepadamu Tuhan. 8 on. Terima kasih. 6 on. Di setiap langkahku. Sabar dulu rel. Dari kiri rel, dari kiri balik. Oke, kanan. 7 on. Nice. Yang selalu bersinar on. dalamku. Katakan kasih-Mu sempurna. 8 on. 8 on. Sempurna selalu baru tiada. Tahan dulu. 4 main 4 on. Apapun cerita hidupku, janji-Mu Kamera 5 on. 6 on. Angkat suaramu saudara. Oke, kamera 7 main kiri. 7 on. Nice, oke toh, pakai teleponnya. Ambil alat musik. 6 on. Tahan dulu 8, oke siap. 8 masuk. 8 on. Aduh, mati Ren. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Mati lor. Bahaya. Mari pujikan di setiap langkahku. Sabeling. Kamera 6 on. Kamera 7 tahan. 7 on. Karena Kau pelita hidupku yang 4, selalu 6 on. bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna. Nah, ambil belakang kayak gini rel. Selalu baru setiap Kamera 7 on. Mainin kiri ya rel. Ini kiri. Apapun cerita hidup, 4 on. janji-Mu tak Kamera 8 masuk. biarlah lagu ini menguatkan kita. 8 Ku on. percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa Kamera 6 standby. 6 on. ku tak akan takut. Kamera 8 Hidupku on. aman di Apel. dalammu. Ku berjalan. Kamera 5 on.
Kamera 4 on. Di dalam jiwaku kau Yesus yang hidup. Kamera 6 on. Tiada yang mustahil bagimu. Mari kita sembah Dia. Kamera 4. Semua kamera 4. Terima kasih Tuhan untuk Kamera 8. penyertaanmu yang sempurna. 8 on. Kasih-Mu yang sempurna. 8 on ya. Tujuh ambil drumnya. Kita pujikan Forever I will sing in your presence. Angkat suaramu. 4 on. Come on. 6 on. Forever I will sing in your presence. 4 on. Forever I will Kamera 7 standby. sing your name. 7 on. Your will be Kamera 6 on. 8 standby. Aduh, 8 mati. Keluar. Kamera 7 standby. 7 on. Saya. Kamera 6 on. Mati lor. Kedip. katakan your will be done. Kamera 8 masih kedip. Sekali lagi katakan your will be done. 5 on. Your will 8 kedip ya mas ya. ku percaya. 6 on. 8 kedip. 7 mati. Kamera 7 mati. 4 on. Kamera 7 mati. 8 masih kedip. 6 on. Oke, kamera 7 nyala. 6 on. 4 on. Kamera 7 standby. 7 on. Liatin Mas Udut. Landing kanan. Mas Udut. Kamera 6 on. Kamera 8 mati ya. Ambil semangat rel. Mainin kiri rel, langsung mainin kiri. Terus sampai WL. Tahan, op. 6, 5 on. 4 on. Forever I will sing in your presence. 6 on. Forever I 8 ya, ambil kayak gitu. will sing your name. 7 sorry, 7 on. Ini on. Mantap. Kamera 6 standby. Terima kasih. Lower third left ya? Ya, nggak apa-apa. Lower third on. Kami memang nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan kami. Itu semuanya masih misteri Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan. 8 wishnya. Tapi satu Oh, hal wis. yang kami tahu pasti Tuhan. Bahwa hidup kami Ya. adalah aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kamera 8 ambil ya. 8 on. Hidup kami ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tahan. Hidup kami Kamera 6 standby. kami bisa tenang di dalam-Mu Tuhan. 6 on. Itulah sumber sukacita kami yang sejati Tuhan. Bukan tentang kondisi yang ada di dunia ini Tuhan. Tetapi penyertaan-Mu lah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau bukan lagi Tuhan yang jauh. Kau memang yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Tapi Kau bukan Tuhan yang susah untuk kami gapai Tuhan. Kamera 4 Engkau standby. adalah Tuhan yang imanen. Engkau Tuhan yang tinggal dalam hati kami Tuhan. 4 on. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Suka maupun duka Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, menopang kami. Dan kami bisa melihat bahwa kasih karunia-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar hingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk memberikan keselamatan bagi kami. Kamera 6 on. Hidup kami
bukanlah untuk kehendak Ayo, kami atau 8. rancangan kami sendiri Tuhan. Masuk, Tapi 8. hidup kami untuk kehendak-Mu Tuhan. Untuk Kanan. rancangan-Mu yang besar dalam hidup kami. Jemaat. Nanti sampai jemaat. Bukan hal yang mudah Tuhan untuk kami bisa mengatakan itu. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Oke, kami 6 standby. 6 on. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu ini mencelikkan mata kami Tuhan, yang mungkin akhir-akhir ini kami fokus dengan keadaan Oke, guys. dunia ini Tuhan. Ke atas. Dan firman-Mu ini bisa menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan cara scan QR code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Jika Anda membutuhkan informasi lebih, Anda dapat menemukannya dalam kartu Ways to Give di kursi masing-masing sewaktu Anda datang. Bagi saudara yang terkendala dengan sistem online, kami telah menyediakan amplop di kursi Anda masing-masing, sehingga Anda dapat memberi secara tunai. Lalu, Anda dapat masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Sekali lagi, kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah menerima berkat terbesar, yaitu keselamatan melalui karya salib Kristus. Amin. Sebelum memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami sangat mengucap syukur Engkau telah memberikan putra tunggal-Mu Tuhan. Hari ini kami akan memberikan persembahan, kiranya melalui apa yang kami beri, ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hi church, happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Minggu depan tanggal 6 Februari kita akan mengadakan Vision Day baik secara onsite maupun secara online pada pukul 13.00. Bagi Anda yang ingin mengetahui secara mendalam seputar program dan pelayanan yang dilakukan Gibeon Church, silakan mengikuti Vision Day ini. Jika Anda akan mengikuti acara ini secara onsite ataupun online, mohon dapat mendaftar di link berikut atau melalui website www.gibeon.church. Pendaftaran ditutup pada tanggal 4 Februari pukul 18.00 and lunch will be provided bagi Anda yang menghadiri secara onsite. Kabar baik bagi para parents, Zoe sedang membuka penerimaan murid untuk tahun ajaran 2022-2023. Bagi para orang tua yang sedang mencari pendidikan Kristen untuk anak-anaknya, Zoe bisa menjadi pilihan bagi Anda. Untuk informasi lebih lengkap tentang pendaftaran, hubungi nomor berikut. For your information, selama bulan Januari sampai dengan Maret, ada potongan harga bagi Anda yang mendaftar. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak Anda. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk premarital class. Bagi para pasangan yang akan menikah dari antara bulan Juli sampai dengan November 2022, dipersilakan untuk mengikuti kelas pranikah ini. Kelas ini akan dimulai pada tanggal 8 Februari secara onsite. Pasangan yang dapat mengikuti kelas pranikah ini adalah mereka yang telah berjemaah di Gibeon selama kurang lebih 1 tahun, sudah lahir baru dan dibaptis, sudah menyelesaikan kelas APS, dan telah tergabung dalam care group yang ada. Pasangan yang akan mengikuti kelas pranikah ini diwajibkan untuk mengikuti setiap kelas yang ada sampai selesai. Silakan mendaftar di link berikut. Demikian informasi untuk minggu ini. Jangan lupa registrasi untuk ibadah onsite minggu depan ya. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah onsite maupun online. Happy Sunday and God bless you. Amen. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa. Amen. Wow, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang juga online, saya mau mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag yang sangat khas, yaitu bukan tempat untuk orang sempurna. Hashtag ini bukan diambil karena kita ingin come up with something yang keren-kerenan, tetapi ini diambil dari Konfesi Reform Westminster, yaitu ada di bab 13 butir kedua, ya, berbicara bagaimana manusia yang tidak sempurna itu memiliki Tuhan yang sempurna yang mengasihi saudara dan saya,
yang mencari kita dan nggak cuma hanya mencari kita, tetapi berkorban bagi kita, menebus kita dan tinggal bersama dengan kita dan oleh anugerahnya menyempurnakan kita senantiasa. Bukankah ini merupakan kabar baik? Amin. Amin. Senang sekali saudara, saya ada kembali bersama dengan saudara setelah 7 minggu. Ini adalah sahabat saya ya saudara ya. Saya dikasih kesempatan untuk wisuda di Amerika untuk menyelesaikan Master in Christian Apologetics ya. Selama ini saya mau mengucapkan thank you juga untuk para staff yang selalu mendukung ya. Kadang-kadang mereka membantu karena saya harus bikin paper dan yang lain-lain, dan saudara semua juga bersabar. Kadang-kadang saya nggak bisa memenuhi permintaan konseling saudara terus-terusan ya, karena mungkin selama 3 tahun terakhir saya juga sibuk untuk menyelesaikan sekolah. So thank you so much for your support. Dan juga ini bittersweet karena saya juga harus meninggalkan anak saya di sana. Dan istri saya juga sibuk dengan bisnis yang kita sudah tinggalkan selama 2 tahun ini selama pandemi, nggak pernah ditiliki gitulah ya istilahnya gitu ya. Jadi selama 7 minggu saya absen dari Gibeon, tetapi bagaimana dengan setiap message yang ada? Berapa banyak sudah diberkati dengan para pembicara-pembicara yang luar biasa ya. Apresiasi mereka ya. We thank you so much. Luar biasa. The name of the Lord is a strong tower. Saudara diberkati dengan topik-topik itu, bagaimana kita belajar tentang nama Allah. Amin saudara ya. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita menghadapi tahun 2022 yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kita memiliki kepastian di dalam karakter Tuhan yang terbukti melalui perbuatannya, terbukti dan digambarkan melalui nama-namanya. Amin saudara. Nah, dan juga saya mau mengundang ya, kalau saudara ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di Gibeon Church, make sure you daftar di Vision Day. Minggu depan kita akan mengakhiri khotbah bersharing ini, The Name of the Lord is a Strong Tower. Saya akan berkhotbah untuk menyimpulkan semua ini, dan kemudian setelah kebaktian kedua kita akan mengadakan Vision Day. Di Vision Day kita akan menjabarkan kepada saudara apa yang sudah kita lakukan tahun 2021, memberikan pertanggungjawaban kepada saudara setiap rupiah yang kita spend di Gibeon Church, pendapatan kita, pengeluaran kita, dan kita akan bertanggung jawab persentase-persentase yang kita pakai, apakah itu untuk fasilitas, untuk misi, misi apa yang sedang kita kerjakan di dalam tahun-tahun mendatang, apa goal-goal kita akan bicara itu semua. Dan kita akan sampaikan. Nah, I am opening the invitation to every one of you. Kalau saudara peduli dan saudara ingin tahu apa yang sedang terjadi di Gibeon, saya mengundang saudara datang dan join us. Dan kalau saudara yang online ingin ikutan, saudara perlu juga daftar. Karena waktu online, Anda hanya bisa dapat link Zoom-nya atau link untuk melihatnya itu melalui pendaftaran online. Kita nggak live streaming seperti ibadah saat ini ya saudara, karena ini nggak mau terbuka untuk umum, hanya orang yang benar-benar mau mengetahui dan join us. Kalau Anda onsite, Anda juga perlu daftar karena kita juga sediakan makanan. Oke saudara, nah hari ini kita akan meneruskan. Nah sebelumnya saya juga ingin memberikan pesan penggembalaan sedikit ya saudara. Kamera 4 besok standby dan besok lusa kita ada beberapa dari saudara merayakan Imlek. Nah merayakan Imlek itu ini bittersweet juga, karena kalau saudara terima angpau saudara senang, tetapi yang ngasih angpau kecut gitu saudara ya. Ya saudara. Tetapi ada satu hal yang biasanya disukai banyak orang, kenapa kalau misalnya Imlek atau Tahun Baru atau Natal atau Idul Fitri gitu ya, biasanya tuh keluarga kumpul, senang ya kumpul sama keluarga. Berapa banyak di sini biasanya senang kalau kumpul-kumpul reuni sama keluarga? Bisa saya lihat tangan-tangan? Oh banyak juga yang senang. Ada yang nggak senang sih. Malas gua ketemu sama itu rese dia gitu misalnya. Ya, ada sih yang kayak gitu ya saudara. Tetapi pada umumnya orang itu seneng reuni kumpul-kumpul. Tahu nggak saudara? Kenapa? Tahu nggak? Saudara kalau kita perhatikan tadi katekismus, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, dan waktu Tuhan menciptakan manusia dikatakan apa? Semua amat apa? Baik. Kenapa kok semua amat baik? Karena sebenarnya kita ini diciptakan di dalam reuni akbar, persekutuan yang intim dengan Allah Tritunggal. Tetapi karena dosa, maka orientasi kita, tendensi kita selalu ingin mendapatkan kepuasan dari cipta.
Dan kecenderungan kita selalu dosa. Nah, kenapa kok tiap kali kita Mohon. kumpul, tiap kali kita ketemu ada festivitas, festival, party. Kenapa kita suka itu? Karena itu adalah sisa-sisa dari apa yang diciptakan Allah amat baik. Keinginan kita untuk reuni, keinginan kita untuk Kamera 6 on. berkumpul. Kita adalah makhluk sosial. Sebenarnya kebutuhan kita adalah kebutuhan 4 akan standby. Tuhan. Itulah 4 on. sebabnya tadi katekismus mengingatkan kita bahwa kita ditebus dari masa lalu kita yang penuh dosa. Kemudian Tuhan mendampingi kita di tengah-tengah dunia yang rusak, dunia yang penuh dengan 6 kejahatan standby. dan kebobrokan. 6 on. Tetapi kita bisa melihat ke masa depan bahwa satu hari kita akan berkumpul dengan perjamuan kawin anak domba di langit baru, bumi baru. Kita akan ketemu dengan seluruh tubuh Kristus dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai warna kulit. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan Raja kita. Dan akan bersatu. That is a beautiful message of the gospel. Nah, kalau saudara besok yang merayakan Imlek, kumpul dengan keluarga, ingat, ada begitu banyak keluarga saudara yang belum mengenal bahwa dambaan terdalam dalam manusia itu bukan kumpul dengan saudara saja, tetapi mereka ingin kumpul dengan Allah yang menciptakan mereka. Biarlah saudara nanti di sana menjadi terang, menjadi garam, dan mereka bisa melihat bahwa ada Kristus dan ada message pendamaian ini, message of the gospel melalui hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. 4 So standby. besok kalau saudara 4 on. ngasih angpau atau terima angpau atau makan-makan, ingatlah kalian duta-duta besar kerajaan surga yang dapat memancarkan kasih Kristus, terang dan garam dimanapun saudara berada. Amin, saudara. Nah, hari ini kita ada di minggu yang kelima, keempat dari khotbah berseri The Name of the Lord is a Strong Tower. Dan hari ini kita dikasih privilege untuk mendapatkan pembicara tamu. Pembicara tamu ini cukup jauh, saudara ya. Ya nggak jauh-jauh banget, cuman benua seberang gitu ya, saudara ya. Benua seberangnya namanya benua Australia. Dia adalah lead pastor dari Rock Sydney International. Kalau saudara tahu bapaknya dia itu adalah Bapak Pendeta Samuel Yusuf ya. Jadi dari Rock ya. Dan luar biasa, dia adalah seorang yang sangat gospel center. Saya ketemu dengan dia ngobrol, hamba Tuhan muda yang luar biasa dipakai Tuhan, message-nya sangat tajam mengenai gospel centeredness, masih single. Kalau sudah ngelihat dia mungkin kelihatannya ini anak masih muda ya, dia mestinya nggak muda-muda banget. Udah di atas 35 kalau nggak salah ya, udah 35, cuman memang tampangnya baby face. Dan kalau saudara lagi mendoakan jodoh, siapa tahu bisa ketemu dengan dia ya saudara ya. Dan dia lulusan dari Dallas Baptist University dan juga dapat Master of Divinity di Morling College Sydney. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan sambutan yang hangat, kita berikan sambutan yang hangat buat Pastor Yosia Yusuf dari Rock Sydney International. Thank you, Yos. Lower third ya? Kembali. Shalom Gideon Church. Lower third ya? Oh iya, lower Thank third. you buat Lower perkenalannya. third Nama on. saya Yosi. Saya lahir di Indonesia. Namun saya sudah tinggal di Sydney sejak saya berusia 11 tahun ya. Tapi sampai hari ini lidah saya masih lebih menyukai ayam presiden dan tahu telur Pak Jayan daripada keju, saudara ya. Nah, saya sudah menjadi pendeta sepenuh waktu kurang lebih dari 11 tahun. Mungkin dari beberapa saudara mungkin pikir, wah mungkin ini pendeta suka bohong kayak tuh wong muka wesekya gitu kok us ngaku jadi pendeta 11 tahun ya. Itu karena saya menjadi pendeta waktu saya umur 11 tahun. Tentu tidak saudara ya, saudara percaya gitu, tentu tidak. Jangan tertipu saudara, umur saya tidak semuda muka saya. Jadi Pastor Max sudah kasih hint sedikit ya. Nah, saya ini sebetulnya fun fact dengan saya ini nggak butuh kacamata saudara. Kenapa saya pakai kacamata? Saya pakai kacamata ini hanya untuk menambah usia muka. Karena tiap kali ada orang tua datang ke Sydney untuk menitipkan anaknya sekolah ke Sydney, kan tentu mau ketemu pendetanya ya. Saya muncul, nggak dipercaya saya pendeta. Saya dikira masih anak kuliahan saudara ya. Jadi saya harus menambah wibawa sedikit, jadi saya pakai kacamata. Nah, pertama-tama sebelum saya mulai, mari saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Mike dan seluruh tim pastoral yang memberikan saya kesempatan untuk membawa firman hari ini. Nah, saya ini saudara penggemarnya Gibeon Church. Saking gemarnya sama Gibeon Church sampai hashtagnya saya tiru. Kalau saudara bukan tempat orang sempurna, gereja kami home for the imperfect, saudara ya. Saya niru saudara. Nah, kalau saudara nggak tahu, gereja saudara ini mempunyai impact yang sangat besar, khususnya dalam kegerakan Injil di Indonesia.
Dan saya sangat berdoa kepada Tuhan biar Tuhan itu memakai Gibeon Church untuk membawa Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Karena Indonesia sangat membutuhkan Injil. Dan Tuhan dalam anugerahnya sudah memilih gereja saudara untuk menjadi salah satu katalisator kegerakan Injil di Indonesia. Amin saudara? Nah, tentu saudara sekarang berpikir, udah. Cukup. Sekarang pertanyaannya, kamu tuh umur berapa Yos? Benar ya? Jawabannya gini saudara. Tidak penting untuk keselamatan maupun firman Tuhan hari ini. Oke? Mari kita berdoa dan kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak kami terima kasih kalau kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami. Pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan firman-Mu dan pribadi-Mu yang terbatas kepada jemaat-Mu. Kami mau bertemu dengan pribadi Kristus. Bukakan mata hati kami Roh Kudus. Biarlah kami bisa melihat siapa Engkau. Dan kami boleh terkagum oleh keindahan-Mu. Dan hati kami diubahkan olehnya. Pakai aku yang terbatas untuk mengungkapkan pribadi-Mu yang tidak terbatas. Dan kami minta doa ini di dalam satu nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari saudara yang suka kalah? Boleh angkat tangan? Ada yang suka kalah? Oke. Berapa banyak yang saudara dari kecil suka menang? Boleh angkat tangan yang suka menang? Nah, saya ini orang yang sangat kompetitif, saudara. Saya sangat tidak suka kalah. Jadi sebelum saya ke Surabaya, saya ini dari Jakarta terlebih dahulu. Dan saya tinggal di rumah cici saya untuk seminggu. Dan saya punya keponakan yang berusia 9 tahun. Dan kerjaannya saya dengan dia tiap hari, itu hampir setiap hari kami itu bermain Mario Kart di Switch. Dan kemudian saya menggunakan Mario Kart ini untuk memberikan keponakan saya sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Apa itu? Dia harus belajar untuk kalah. Karena saya harus menang. Ya. Tetapi ada satu pertarungan dalam kehidupan kita yang setiap kita harus belajar untuk kalah. Mengapa? Tunggu, kalau kita bicara harus kalah, kita harus berpikir, tunggu dulu Yos, ini nggak masuk akal. Karena dalam setiap pertandingan, kalau aku bertanding, itu aku pasti akan mencoba untuk menang. Gak mungkin aku bertanding untuk kalah. Tetapi ada sebuah pertandingan yang kita hanya bisa menangkan sewaktu kita kalah. Iya, bisa. Tetapi kalau kita memenangkan pertandingan ini, kita sebetulnya kalah. Dan kalau saudara menyebut diri saudara umat Kristus, hari ini umat Injil, saudara dan saya harus melewati pertandingan ini. Tidak bisa tidak. Dan pertandingan ini lebih penting daripada pertandingan mendapatkan impian kita, mendapatkan belahan jiwa kita. Pertandingan ini adalah pertandingan terpenting di dalam hidup kita. Ini pertandingan yang menentukan kehidupan. Tapi perhatikan ini. Dan dalam pertarungan terpenting dalam hidup kita, kita tidak boleh menang. Kita harus belajar untuk kalah. Karena kekalahan dalam pertarungan ini adalah kemenangan. Apa yang saya maksudkan? Kita akan belajar bersama-sama. Jadi hari ini saya diberi tema khotbah, yaitu The Name of the Lord. Dan topik saya khususnya adalah El Shaddai. Yang berarti Allah Maha Kuasa. Nah kalau saudara besar di gereja seperti saya ya, begitu kita mendengar El Shaddai, apa yang muncul? Ada sebuah lagu, setuju ya? Dan saya yakin sudah ada gaton. Kapan nih kita nyanyi lagu ini? Kapan nih? Ya kan? Nah, itu sebelum kita masuk khotbah kita nyanyi dulu saudara ya. Saya tahu saudara ada kepingin, ada gatel banget ya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, cukup saudara ya. Saya di sini buat khotbah, bukan buat nyanyi saudara. Kalau nyanyi nanti saya nggak diundang lagi sama Gibeon Church saudara. Nah, saya yakin kita semua tahu lanjutannya Allah Maha Kuasa, dia sanggup melakukan apapun. Bahkan karena dia Maha Kuasa, hal-hal yang tidak mungkin bagi Allah. Dan kita suka itu. Dan itu benar saudara. Jadi mungkin saudara dalam siang hari ini datang ke tempat ini dengan sebuah ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam hubungan saudara, dalam sekolah saudara, bisnis saudara. Tetapi sewaktu kita berkata Allah Maha Kuasa, itu berarti gini. Allah sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi tidak mungkin. Tidak mungkin bukanlah kosakata di dalam kehidupan Tuhan. Karena itu Allah hanya butuhkan firman-Nya. Hanya dengan firman-Nya dia dapat mengubah kehidupan saudara dalam sekejap. Dan saya yakin kita suka tentang hal ini. Tetapi ada satu sisi dari Allah Maha Kuasa yang kita tidak suka. Apa itu? Ini berarti begini. Jika Allah Maha Kuasa
itu berarti Nama. saudara dan saya tidak maha kuasa. Dan tentu saudara secara teori ngerti, Maaf. oke Yos, aku ngerti aku tidak maha kuasa. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membuat keputusan, kita bertindak seolah-olah kita maha kuasa. Dan karena itu pelajaran tersusah dan terpenting dalam mengikuti Kristus adalah belajar untuk mengerti bahwa kita tidak maha kuasa. Oke? Tapi disinilah ironinya. Ini ironi kekristenan. Nama. Justru sewaktu kita menyadari kita tidak maha kuasa, disitulah kita akan mengalami bahwa Allah maha kuasa. Dan untuk menjelaskan apa yang saya maksud, kita akan melihat kehidupan satu sosok yang saudara pasti kenal. Dan kehidupan orang ini sangat menarik. Kenapa? Karena dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya kita hampir tidak menemukan dia itu melakukan sesuatu yang baik. Dia gagal, tetapi dia diberkati oleh Allah. Dan ini kehidupan orang ini sangat menarik karena ini menceritakan apa itu Injil yang sesungguhnya. Okay? Dan nama sosok ini adalah Yakub. Okay, kita akan lihat kehidupan Yakub bersama-sama. Picture on. Dan bagi khotbah ini jadi 3 bagian ya. Nama yang lama, nama yang baru, dan berkat misi. Kita lihat yang pertama, nama yang lama. Untuk saudara mengerti bobot apa yang terjadi, bagaimana Yakub akhirnya mengerti Allah Maha Kuasa. Video on. Kita harus mengerti dulu sejarah Yakub. Siapa dia? Yakub ini adalah putra dari Ishak dan Rebeka, yang berarti dia adalah cucu siapa saudara? Nama. Abraham. Dan kita tahu, Allah berjanji kepada Abraham, Abraham, melalui keturunanmu seluruh keluarga di muka bumi akan diberkati. Jadi dengan kata lain begini, bahwa dalam setiap generasi itu akan ada bibit mesianik yang akan dibawa oleh satu orang. Dan Mesias ini yang akan memberkati seluruh keluarga di bumi. Nah pertanyaannya adalah, siapa yang akan mewarisi bibit mesianik ini? Jadi Abraham punya 2 anak pria, namanya siapa? Ismail dan Ishak. Tentu saudara gampang milihnya. Pasti Ishak lah. Kan Ishak anak dari istri sah Abraham. Tidak mudah buat kita, tidak sukar untuk kita menerimanya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi berikutnya? Ishak dan Rebeka mempunyai 2 anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Nah, ini kembar. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan menerima berkat khusus ini? Dan secara budaya kita mengerti bahwa anak yang keluar terlebih dahulu, anak sulung, itu akan mendapatkan berkat khusus. Dan siapa yang keluar dulu saudara? Esau. Tetapi yang aneh adalah begini, seakan-akan Yakub ini mengerti pentingnya untuk memiliki berkat ke anak sulungan. Yakub ini keluar kedua dengan memegang tumit kokonya, memegang tumit Esau. Sehingga akhirnya Yakub diberi nama Yakub yang artinya pemegang tumit atau pegulat. Dan arti lain dari nama Yakub adalah penipu. Nah, saya nggak pernah habis pikir ya, kenapa ada orang memberikan nama anaknya seperti ini. Contohnya, oh bayimu lucu sekali. Siapa nama bayinya? Penipu. Terus saudara mikir di otak, pol namanya ya. Ini nama jelek sekali, tetapi 2 makna ini, pegulat dan penipu, ini adalah gambaran cerita Yakub. Karena Yakub sepanjang hidupnya dia terus bergulat dan dia terus menipu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi suatu hari, akhirnya tiba, Ishak harus memberkati Esau. Saudara tahu apa yang Yakub lakukan? Yakub mencuri berkat Esau dengan berpura-pura menjadi Esau. Jadi dia datang kepada papanya. Papa, aku membawakan makanan yang kau minta. Dan Ishak bertanya sebuah pertanyaan penting. Ishak berkata gini, siapa kamu? Dan Yakub menjawab, aku Esau, anak sulungmu. Dan dengan demikian Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Yakub mencuri berkat Esau. Dan karenanya Esau marah dan Esau mau membunuh Yakub. Dan Yakub kabur, pergi ke rumah pamannya Laban. Dan kita maju cepat beberapa tahun. Dan akhirnya Yakub ini menjadi orang yang kaya. Dan banyak hal yang terjadi dalam tahun-tahun itu. Contoh, dia jatuh cinta. Kemudian dia setuju bekerja sama 7 tahun untuk mendapatkan kekasih hatinya. Kemudian dia mengadakan pesta pernikahan. Kemudian hanya untuk bangun besok paginya dia lagi tidur, dia bangun. Kaget, siapa kamu? Oh kamu istriku tuh. Loh sayang, kok kamu mirip Paul ya sama cicimu kalau nggak pakai makeup ya? Dan ternyata siapa itu? Itu ternyata Lea, kakak dari Rahel. Dan kemudian akhirnya Yakub setuju untuk bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi sekarang dia punya 2 istri. Dan 2 istri ini adik kakak.
Dan adik kakak ini kemudian bersaing. Siapa yang dapat memberikan Yakub anak laki-laki paling banyak? Jadi kehidupan Yakub setelah itu apa? Jeblos, jeblos, sampai berapa anak? 12 anak laki-laki keluar. Wah. Dan kemudian bukan cuma itu. Kemudian Yakub dan Laban sendiri ini bertanding, bergulat. Laban mencoba menipu gaji Yakub dan kemudian Yakub juga coba menipu Laban. Jadi ada dua penipu handal yang saling menipu satu sama lain. Nah, saudara mikir kok Alkitab seru ya? Ya memang, makanya baca no. Dan ini lebih seru daripada drama Korea, saudara, percayalah. Dan kemudian setelah 20 tahun berlalu, Yakub meninggalkan rumahnya. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Yakub. Dan Allah berkata, Yakub, kembali ke rumah orang tuamu melewat mimpi ya. Allah menampakkan diri. Dan kemudian Yakub taat. Namun ada satu masalah besar. Saudara tahu apa nama masalahnya? Esau. Dan Yakub mengirim utusan untuk memberitahu Esau bahwa Yakub akan datang pulang ke rumah. Dan kemudian utusan itu kembali ke Yakub dan berkata, oke, Esau akan datang kepada kamu dan Esau membawa 400 orang pasukan. Bukan 4, bukan 40, berapa saudara? 400, ini pasukan besar. Jadi sekarang Esau datang bawa pasukan untuk menemui Yakub. Nah kalau saudara Yakub, tentunya saudara akan berpikir, wah tuh mate iki. Ya Esau datang untuk membunuhku, pasti, cuman itu ada yang ada di pikiran Yakub. Dan akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya, Yakub berdoa kepada Allah meminta pelindungan. Dan di malam terpanjang dan di malam tergelap dalam kehidupan Yakub, Yakub berdoa. Dia berkata, Tuhan kamu yang menyuruh aku balik ke rumah orang tuaku. Kamu yang menyuruh aku mengambil langkah iman ini. Dan sekarang aku taat. Kenapa malah Esau datang membunuhku? Aku butuh pelindunganmu, tolong aku Tuhan. Dan kemudian di tengah-tengah malam yang panjang dan gelap, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Kejadian 32 ayat 24 sampai 27. Picture on. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi di malam terpanjang Yakub, tiba-tiba ada seseorang datang dan bergulat dengan Yakub. Siapa dia? Ternyata pribadi ini adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Nah tapi pertanyaan gini saudara, kenapa kok Allah iseng banget bergulat sama Yakub? Apakah Allah lagi bosan main Nintendo Switch sama Gabriel sama Michael di surga dan berkata, aduh bosan nih main Mario Kart, aku tak turun ke bumi ya, tak gulete sama Yakub. Apa itu yang terjadi? Tentu tidak. Karena yang terjadi di sini adalah begini. Allah sedang mengejar Yakub. Karena sebelum pertemuan Yakub dengan Allah di malam ini, Yakub tahu tentang Allah. Dia sudah mendengar tentang Allah dari papanya Ishak, dari kakeknya Abraham, dia tahu. Bahkan dia sudah menerima janji Allah dalam mimpi. Jadi dia tahu tentang Allah, dia menerima janji Allah, dan bahkan dia sudah mengalami berkat Allah. Dia menjadi kaya dan dia memiliki banyak anak. Namun ada satu hal yang Yakub tidak miliki. Yakub tidak mengenal Allah. Yakub tahu tentang Allah. Dia menerima janji Allah. Dia mengalami berkat Allah. Namun dia tidak mengenal Allah. Dan ini kekhawatiran saya hari ini. Seringkali ada banyak orang datang ke gereja. Ada banyak umat Kristus yang ada di gereja. Yang tahu tentang Allah. Tahu janji Allah. Bahkan mengalami berkat Allah. Tetapi tidak mengenal Allah. Saudara sangat mungkin ya, rajin ke gereja, praise and worship, angkat tangan, bahkan menangis. Tetapi kalau saudara jujur, di dalam hati saudara, saudara tidak mengenal Allah. Tapi kabar baiknya adalah gini, Allah yang sama yang mengejar Yakub, sedang mengejar Anda hari ini. Jadi kemudian ceritanya begini, pada malam tergelapnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang Yakub inginkan dari Allah apa? Perlindungan. Perlindungan dari Esau. Tetapi kemudian jawaban doa Yakub bukanlah perlindungan, tetapi jawaban Allah atas doa Yakub adalah sebuah pertarungan. Allah datang dan bergulat dengan Yakub.
Dan saudara perhatikan ini. Siapa yang memiliki inisiatif untuk bergulat? Bukan Yakub. Yakub nggak pernah ingin bergulat dengan Allah. Tetapi Allah lah yang datang dan mencari Yakub dan bergulat dengan Yakub. Pada saat terlemah dan saat paling rapuh dalam kehidupan Yakub, Allah menyerang Yakub. Mengapa? Perhatikan ini. Karena yang Yakub inginkan adalah perlindungan. Tetapi yang Allah inginkan adalah Yakub. Gibeon Church, dapatkan ini. Ada saatnya Picture Allah on. akan menyerang Anda. Ada kalanya dia akan menjawab doa Anda dengan jawaban yang aneh, pertarungan. Dan Allah tidak bertarung dengan Anda untuk membunuh Anda. Dia bertarung dengan Anda untuk memberkati Anda. Yakub berpikir, yang aku butuhkan perlindungan. Video on. Tapi Allah tahu, tidak Yakub. Yang kamu butuhkan bukan perlindungan. Yang kamu butuhkan adalah aku. Dan Allah datang mengejar Yakub. Dan Allah yang sama sedang mengejar banyak dari Anda hari ini. Jadi kemudian Yakub dan Allah mulai bergulat sepanjang malam. Nah, ini menarik. Saya nggak tahu ada pegulat di sini, boleh ada pegulat, ada yang suka bergulat di sini? Saya bukan pegulat, saudara ya. Tetapi saya suka menonton WWE. Ada yang suka nonton WWE? If you smell, gitu ya. Oh, ada yang tahu ya? Beda generasi ya? Oke, saya suka nonton WWE, saudara. Karena itu saya tahu gulat itu tidak mudah. Dan karena saya suka nonton WWE, saya tuh tahu beberapa gerakan gulat. Jadi sewaktu keponakan saya masih umur 5 atau 6 tahun, yang saya lakukan adalah, jangan ditiru, saya mengangkat dia dan saya banting dia ke ranjang berkali-kali. Dan dia berkata, lagi QQ, lagi QQ. Saya penting mengatakan ini, kenapa? Karena ini bukan tindakan penindasan anak, saudara ya. Dia yang minta, dia yang suka. Dan saya lakukan ini selama 10 menit, dan kemudian tangan saya mulai kram, mulai capek, saya lelah. Pergulatan itu adalah olahraga yang melelahkan. Tetapi di sini kita temukan bahwa Allah dan Yakub bergulat berapa lama? Bukan 10 menit, bukan 1 jam, tapi apa? Sepanjang malam. Jadi kita tahu ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Ini bukan bercanda. Ini pertarungan serius. Allah bergulat dengan Yakub. Dan ini yang menarik. Sepanjang hidup Yakub, Yakub selalu bergulat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bergulat dengan Esai, dia bergulat dengan Laban, dia bergulat dengan istrinya, dan pada akhirnya dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menang. Jadi pergulatan ini adalah perumpamaan hidup Yakub. Dan sekarang Allah datang dan bergulat dengan Yakub. Namun kali ini berbeda. Yakub tidak bisa menang. Nggak peduli seberapa keras dia mencoba, nggak peduli seberapa keras dia berusaha untuk menang, nggak peduli jurus bantingan apa yang dia pakai, Yakub nggak bisa menang. Tetapi yang membuat saya heran itu bukanlah karena Yakub tidak bisa menang. Yang membuat saya heran adalah kenapa Allah bergulat sepanjang malam. Saudara pikirkan itu? Karena kalau saudara tahu ceritanya, berikutnya yang terjadi Allah menang dengan sangat mudah. Tapi kenapa Allah dengan sengaja bergulat sepanjang malam dengan Yakub? Apakah karena Yakub terlalu kuat? Tentu tidak. Perhatikan ini. Kita tidak akan pernah tahu siapa Picture Allah on. sampai kita melawan Allah dengan seluruh kekuatan kita dan menjadi sangat frustrasi karena ketidakmampuan kita untuk mengalahkan Allah. Mari saya jelaskan. Begini ya. Kalau pendeta boleh jujur, Video on. kalau Pastor Mike boleh jujur, kalau siapapun yang berkhotbah boleh jujur, saudara akan mengerti bahwa gini, Pastor Mike boleh berkhotbah ribuan kali. Gibeon Church yang saudara butuhkan adalah pribadi Allah. Tapi Allah, Anda dengarnya ya sudah, gitu ya. Bahkan ada yang ketiduran gitu ya. Kenapa? Karena khotbah tidak bisa membuat saudara mengerti bahwa Allah lah yang saudara butuhkan. Kenapa? Karena kita semua itu dilahirkan di dalam dosa. Dan karena natur dosa kita selalu berpikir begini, bahwa kita ini maha kuasa. Bahwa kita ini mempunyai keinginan dan apapun yang kita inginkan, kita mau dapatkan. Dan kita berpikir bahwa kita selalu bisa mencapai apa yang kita inginkan, kalau kita mau. Jadi sangat sukar bagi kita ini untuk mempercayai Allah. Ini bukan natur kita. Natur utama kita adalah kita mempercayai diri kita sendiri. Dan karena itu,
Saudara tahu permasalahan utama dalam hidup kita apa? Bukan Esau. Permasalahan utama dalam hidup kita adalah satu, Allah. Apa maksudnya? Saya buktikan ya. Coba saudara ingat ya, satu penyesalan terbesar dalam kehidupan saudara. Saya tahu kalau saudara sudah ubanan, wakeh pilihannya ya. Satu aja, satu aja. Pilih satu pengalaman yang saudara sangat sesali. Ya. Sudah saudara? Mari saya beritahu apa yang terjadi. Penyesalan itu datang karena saudara menolak untuk percaya kepada Allah. Saudara tahu apa yang Allah katakan. Tetapi pada saat bersama saudara juga punya keinginan. Dan kemudian keinginan ini bertolak belakang dan saudara mulai bergulat dengan Allah. Sudah mulai bertanding dengan Allah sepanjang malam. Dan tetapi pada akhirnya sudah memutuskan untuk menang. Saudara memutuskan untuk melakukan apa yang saudara inginkan. Dan saudara kira saudara menang. Tetapi tidak lama kemudian saudara menyesal. Apakah benar? Saudara mengira permasalahan saudara adalah Esau. Bukan Allah. Tapi mari kita lihat sebaliknya juga. Coba sekarang saudara pikir kan, satu bagian kehidupan saudara, satu kejadian yang paling merubah kehidupan saudara. Satu saja ya. Sudah? Saya beritahu apa yang terjadi. Saudara punya keinginan. Allah punya keinginan. Saudara bergulat dengan Allah. Saudara bertanding dengan Allah. Saudara mencoba mendapatkan yang Anda inginkan. Tetapi akhirnya saudara berkata, aku kalah. Aku gak bisa menang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saudara kalah. Namun karenanya Allah mengubah hati saudara. Itu yang terjadi. Dan ini ada sesuatu yang menarik saudara. Kenapa? Karena gak ada khotbah yang bisa membuat ini terjadi. Karena itu, perhatikan, adalah kasih karunia dan kebaikan Allah yang menempatkan dirinya sebagai musuh kita untuk bergulat dengan kita dan mengubah kita. Karena satu-satunya cara kita itu bisa akhirnya mengerti bahwa Allah itu penuh kasih. Satu-satunya cara kita bisa mencicipi kasih karunia Tuhan. Satu-satunya cara kita akhirnya bisa menyadari bahwa Dia Maha Kuasa, itu adalah sewaktu saudara sudah bergulat dengan Dia sepanjang malam. Sewaktu saudara sudah mencoba untuk menang dengan semua kekuatan saudara. Saudara mencoba sebisa saudara. Ketika saudara frustasi, saudara kecewa, saudara lelah. Ketika saudara sudah gak bisa melakukan apapun, barulah saudara sadar dengan siapa saudara bergulat. Dan ini gak bisa terjadi melalui kota. Ini adalah pelajaran yang hanya kita bisa pelajari melalui frustrasi dan kelemahan. Dan Allah dalam kasih karunia-Nya dengan sengaja menjadikan dirinya musuh kita dan bergulat dengan kita sepanjang malam untuk menunjukkan ini. Dan mungkin bagi beberapa dari saudara, mungkin saudara sudah rajin ke Gibeon, tetapi saudara belum merasakan pribadi Allah. Saudara belum mengenal, aku belum merasa itu, hatiku belum mengenal Allah. Mari saya beritahu kenapa. Mungkin karena saudara belum cukup frustrasi. Karena saudara belum cukup bertanding dengan Allah sampai saudara gak kuat lagi. Dan akhirnya saudara berkata, aku menyerah. Kenapa? Karena justru karena saat itulah dan hanya saat itulah Anda akan mengetahui Allah Maha Kuasa. Kita lanjut ya. Nah akhirnya setelah bergulat sepanjang malam, Allah ini nyadar, waduh Yakub ini gak pernah mau menyerah. Jadi apa yang Allah lakukan? 4 tahun. Allah menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Nah kalau di bahasa Indonesia dikatakan Allah memukul Yakub. Sebenarnya ini kurang tepat. Tapi terjemahan aslinya adalah Allah menyentuh Yakub. Saudara bisa bedakan perbedaannya ya? Bukan memukul tapi menyentuh. Jadi Allah itu bukan kayak, oke, aku ada jurus rahasia nih. Bukan. Tapi Allah itu pada, oke lah, udahlah, aku coba pakai sedikit aja, titik aja kekuatanku. Dan Allah ting gitu aja kepada Yakub. Dan seketika paha Yakub terkilir dan Yakub kalah begitu saja. Apa artinya? Ini berarti sepanjang malam Allah membatasi kekuatannya. Dan ketika tiba saatnya buat Allah untuk pergi, Allah berkata, oke, time's up, aku harus pergi. Yakub, bam, pertandingan selesai, Allah menang. Tetapi pada saat itulah dan hanya itulah akhirnya Yakub menyadari dengan siapa dia bergulat. Anda lihat apa yang terjadi? Allah harus menghancurkan kekuatan Yakub terlebih dahulu. Sehingga Yakub akhirnya berhenti bergulat.
dan mulai memeluk Allah. Dan inilah pelajaran bagi kita di Beyond Church. Dimakan. Kita harus belajar memeluk sentuhan Allah. Dan yang saya maksud sentuhan bukan begini ya. Bukan waktu saudara nyanyi di gereja, angkat tangan, menangis, dan berkata apa? Dia jamah, oh dia jamah. Bukan itu. Sentuhan Allah itu sewaktu Allah akhirnya menunjukkan sedikit dari kekuatannya, sedikit dari pribadinya kepada kita, dan dia menghancurkan kita. Kenapa? Bukan karena dia membenci kita, oh tidak. Allah tidak bermain adil. Allah tidak membutuhkan izin kita untuk menghancurkan hidup kita dan mengubah kita melaluinya. Dia adalah Allah. Dan akhirnya Yakub sangat kesakitan dan Yakub tidak kuat lagi. Dan Allah berkata, oke, sudah waktunya aku pergi. Bye-bye Yakub, waktu sudah habis, aku harus cabut. Nah saudara tahu Yakub berkata apa? No. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kamu memberkati aku. Inilah yang dikatakan Yakub. Yakub berkata, aku sangat kesakitan sekarang. Aku tidak berdaya. Aku sudah hancur. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi sekarang aku tahu siapa kamu. Dan karena aku sudah tahu siapa kamu, aku gak bisa kembali ke kehidupanku yang lama. Aku gak bisa lagi mengandalkan kekayaanku, keluargaku, kekuatanku. Oh no, semua sudah hancur. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku andalkan. Karena itu, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kamu memberkati aku. Saudara perhatikan apa yang terjadi? Sentuhan Allah lah yang mengubah ketergantungan diri Yakub kepada dirinya sendiri menjadi iman kepada Allah. Hanya ketika Yakub tidak berdaya, dia akhirnya belajar untuk pertama kali untuk berpegang teguh kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa maksudnya bagi kita? Ini begini. Ini berarti saudara dan saya, jangan membenci sentuhan Allah. Seringkali justru di masa-masa penderitaan, di masa-masa sakit, di masa-masa kita tidak mengerti, di masa-masa kita merasa sepertinya Tuhan memojokkan kita, justru di masa-masa itulah untuk pertama kali yang mungkin kita belajar untuk berpegang teguh kepada El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudara mengikuti saya ke sini? Kita lihat kemudian yang kedua ya. Ini yang indah sekali. Yakub bukan hanya punya nama yang lama, kemudian dia berikan nama yang baru. Ayat 27-29. Picture on. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Video on. Allah melihat respon Yakub dan Yakub akhirnya mengaku kalah. Allah berkata gini, siapakah namamu? Saudara ingat pertanyaan ini? Karena bertahun-tahun yang lalu ada satu sosok yang bertanya kepada Yakub pertanyaan yang mirip. Dan sosok ini bertanya, siapa kamu? Dan Yakub berkata apa? Esau. Aku Esau, anak sulungmu. Tetapi sekarang di hadapan Allah, Yakub gak berdaya. Yakub sudah gak bisa lagi bergulat, Yakub sudah tidak bisa lagi menipu. Dan sewaktu Allah bertanya siapa namamu, saudara harus mengerti ini. Allah tidak mencari informasi baru. Allah tahu persis siapa nama Yakub. Allah mengenal Yakub lebih daripada Yakub mengenal dirinya sendiri. Jadi sewaktu Allah bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Yang Allah cari bukan informasi. Yang Allah cari adalah Yakub, akui siapa kamu di hadapanku. Dan akhirnya Yakub berkata, namaku Yakub, bukan Esau, Yakub. Dan akhirnya Yakub berkata, aku seorang penipu, aku seorang pegulat, aku sudah mencoba untuk mendapatkan yang aku inginkan dengan cara sendiriku sendiri bertahun-tahun. Dan aku bisa, tapi hari ini aku sudah tidak berdaya lagi, aku tidak kuat lagi. Aku seorang penipu, namaku Yakub. Dan waktu Allah mendengar nama Yakub, Allah tersenyum dan berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub. Aku akan memberikan kamu nama yang baru. Kamu bukan lagi penipu. Mulai hari ini kamu adalah Israel. Dan di situ Allah memberkati Yakub
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya akhirnya Yakub mendapatkan berkat yang selama ini dia cari. Tapi di sini yang menarik saudara. Allah memberikan Yakub nama yang baru, identitas yang baru. Sejak saat itu Yakub tidak lagi dikenal sebagai Yakub tapi sebagai siapa? Israel. Namun yang menarik bukan nama baru itu, tetapi nama yang menarik adalah alasan mengapa nama baru tersebut diberikan. Allah berkata gini, Yakub, aku akan memberikan kamu nama yang baru. Kenapa? Karena kamu telah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Tunggu dulu saudara. Apa maksudnya Yakub menang? Oke, ini nggak masuk akal. Katakanlah beginilah. Definisi menang saya berbeda dengan definisi yang Allah katakan. Katakanlah saya bergulat dengan pendeta katekismus dari Gibeon Church, Pak Haryadi. Katakanlah saya bergulat dengan Pak Haryadi. Dan pergulatan ini berakhir dengan saya tidak berdaya di lantai dan minta belas kasihan. Pak Haryadi tolong saya, tolong saya. Buat saya ini namanya bukan menang, ini namanya kalah telak. Setuju saudara? Dan ini yang terjadi dengan Yakub. Yakub tidak berdaya dan kalah telak di hadapan Allah. Yakub kalah tetapi Allah berkata, Yakub, kamu sudah bergulat melawan Allah dan manusia. Kamu sudah menipu orang-orang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi sekarang kamu tidak berdaya. Kamu lemah. Aku telah melumpuhkanmu. Tetapi aku akan memanggilmu orang yang bertarung dengan Allah dan menang. Ini aneh. Apa maksudnya? Jangan lewatkan saudara. Ini pelajaran terpenting dalam cerita ini. Yakub memenangkan pertarungan dengan cara kalah dalam pertarungan. Ada pertarungan yang hanya bisa kita menangkan dengan kekalahan. Yakub kalah. Tetapi sewaktu Yakub kalah, Allah menyatakan dia menang. Karena dengan kekalahan dalam pertarungan terpenting ini, Yakub memperoleh sesuatu yang dia butuhkan dalam hidupnya. Yakub menerima berkat Allah yang sesungguhnya. Dan sewaktu kita berbicara berkat Allah, kita nggak berbicara tentang berkat materi, kesehatan dan lain-lain. Karena kalau sudah lihat yang terjadi, setelah pergulatan ini, Yakub akan kehilangan sebagian besar kekayaannya pada Esau. Dan setelah pertarungan ini, Yakub akan terus pincang seumur hidupnya. Dia akan berjalan dengan pincang. Jadi Yakub tidak mendapatkan kekayaan maupun kesehatan. Tapi saudara tahu apa yang Yakub dapatkan? Berkat terbesar yang bisa diterima oleh Yakub bukanlah kasih dari Rahel, bukanlah pengakuan dari Ishak, bukanlah hal-hal yang lain. Karena berkat terbesar yang Yakub bisa dapatkan adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan inilah kemenangan. Dan inilah cerita Injil. Saya tahu ya, saudara di Gibeon ini sudah sering diberitakan bahwa berkat Allah itu tidak berbicara tentang kesuksesan dunia ini, tidak berbicara tentang kekayaan, kesehatan. Karena berkat terbesar dari Injil bukanlah adopsi, bukanlah pengampunan, bukanlah warisan. Berkat terbesar dari Injil adalah saudara dan saya hari ini memiliki pribadi Allah yang maha kuasa bersama dengan kita. Dan ini ya berkat Allah yang terutama. Tapi saudara tahu bagaimana kita menerima berkat ini? Seringkali kita menerima berkat ini melalui Allah memojokkan kita. Melalui Allah menyerang kita dan akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak akan pernah tahu kalau Allah itu maha kuasa sampai kita bergulat dengan dia sepanjang malam dan kita gagal menang. Hanya itulah dan saat itulah akhirnya kita mengerti bahwa satu-satunya cara untuk kita akhirnya menjadi pemenang di hadapan Allah, kita harus kalah. Nah, banyak orang suka mengejek-ejekan kekristenannya. Mereka bilang ini, nggak tahu dengan teman-teman saudara. Teman-teman saya di Australia suka berkata, kekristenan itu agama buat orang yang lemah. Kekristenan itu buat mereka yang nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Dan saya setuju. Yes, kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Kekristenan bukan untuk mereka yang kuat. Tetapi yang aneh dalam ekonomi Allah, kelemahan adalah kekuatan. Kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Tetapi kita tahu bahwa dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Perhatikan di Gibeon Church, Allah tidak menginginkan Yesus yang kuat.
Dia menginginkan umat Kristus yang tahu mereka lemah dan tahu bahwa Allah mereka maha kuasa. Jadi pagi hari ini kita tidak, siang hari ini, malam hari ini, kapanpun sudah mendengar, kita tidak bermegah karena kita kuat. Video on. Tetapi kita bermegah karena kita lemah. Kita bermegah karena kita orang berdosa. Kita tidak berdaya. Kita hancur. Kita tidak memiliki apapun yang kita bisa banggakan. Tetapi kebanggaan kita hari sebagai umat Kristus adalah ini. Kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dan Dia menjadikan kita miliknya. Dia menjadikan kita kepunyaannya. Dia membuat kita kuat. Dia membuat kita benar. Dia menara kita yang teguh. Dia harapan kita. Dia impian kita. Dia sukacita kita. Dia kekuatan kita. Dia. Kita tidak bermegah karena kita kuat. Kita bermegah karena kita lemah. Namun Allah kita maha kuasa. Dan inilah kemenangan kita. Inilah Injil. Kita menang sewaktu kita kalah. Tapi kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Karena nama yang baru ini diberikan kepada Yakub juga sebagai tanggung jawab. Karena Allah akan memberikan berkat misi. Kita lihat Kejadian 35 ayat 9-15. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Jadi beberapa tahun setelah Allah memberikan nama Yakub menjadi Israel, Allah menunjukkan dirinya sekali lagi kepada Yakub dan memberkati Yakub. Dan di sini Allah mengingatkan Yakub, nama kamu bukan lagi Yakub. Yakub yang lama sudah mati. Kamu sudah memiliki identitas yang baru. Namamu adalah Israel. Dan kemudian Allah memberikan sebuah perintah, dan perintah itu adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena dari keturunanmu Yakub akan lahir satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa, dan banyak raja-raja akan muncul. Dan Allah dengan sengaja kemudian memberikan namanya. Yakub, kamu kan nanya namaku terakhir kali, aku nggak jawab. Hari ini aku berikan namaku. Namaku adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dan sewaktu Yakub mendengar nama ini, Yakub nggak kaget. Dia sudah tahu. Karena bertahun-tahun sebelumnya dia sudah bergulat dengan Allah. Dia tahu Allah maha kuasa. Dan karena Allah maha kuasa, Allah sanggup menggenapi semua janji-janjinya kepada Yakub. Nah, apa implikasinya buat kita? Apakah ini berarti kalau gitu, mulai hari ini, Gibeon Church, beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena dari Gibeon Church akan muncul sebuah bangsa dan akan ada raja-raja lahir dari Gibeon Church. Apakah itu? Tentu tidak, saudara ya. Kita mengerti bahwa di perjanjian baru, Paulus berkata di Roma 4 bahwa kita ini adalah keturunan Abraham melalui iman. Dan hari ini saudara dan saya tidak dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak secara jasmani saja. Tetapi kita dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak dengan cara apa? Dengan memberitakan Injil dan membawa banyak orang untuk mengenal Yesus. Untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Dan sebagaimana Allah yang maha kuasa memberkati Yakub, Yesus yang maha kuasa juga memberkati kita dan memberikan kita sebuah misi. Saya yakin saudara tahu ayat ini, kita baca bersama-sama ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara lihat apa yang terjadi? Yesus berkata bahwa semua kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Dia.
Jadi dia mengambil mantel Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, dan dia berkata sekarang, seperti Yahweh mengutus Yakub, sekarang aku mengutus kamu untuk membawa kabar baik Injil ke seluruh muka bumi. Sampai semua orang mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang berarti begini, kalau saudara menaruh iman saudara kepada Kristus hari ini, setiap saudara adalah misionaris. Saudara dipanggil untuk jadi misionaris ke keluarga saudara, ke tempat kerja saudara, ke sekolah saudara, ke tetangga saudara, lingkungan saudara. Saudara adalah misionaris. Dan ini janji Yesus yang sangat indah. Dia berkata gini, sewaktu kita berjalan melakukan misinya, dia berkata gini, aku akan menyertai engkau senantiasa. Ini janji yang luar biasa. Jadi Yesus berkata, sewaktu saudara akhirnya berjalan dalam misi Yesus, disitulah dan hanya disitulah saudara akan akhirnya menyadari bahwa Allah saudara itu maha kuasa. Dan permasalahannya begini, sering kali saya menemukan ada banyak umat Kristus yang bosan. Mereka bosan dengan kehidupan mereka sehari-hari, Senin sampai Sabtu, kemudian Minggu ke gereja, sepertinya begitu saja. Bosan dengan kekristenan. Mengapa? Mari saya tahu beri alasannya. Karena saudara tidak berjalan dalam misi Allah. Saudara terlalu sibuk, terlalu enak dengan kesejahteraan keluarga, dengan kenikmatan apa yang saudara alami, sampai saudara menutup telinga saudara bahwa saudara ini seorang misionaris. Dan karenanya, saudara tidak pernah mengalami kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Karena penyertaan Allah yang Maha Kuasa diberikan untuk misi Yesus. Nah, ada satu ilustrasi dari Francis Chan yang begitu mengena di hati saya. Saudara pernah menonton film Madagaskar? Mungkin saudara apa itu? Kok familiar ya? Saya berikan sebuah lagu, saudara pasti ingat ya. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Tahu ya saudara ya? Madagaskar. Nah, di Madagaskar ini ada suatu cerita yang sangat indah ya. Jadi suatu hari Zebra, saudara ingat ceritanya? Zebra ini lagi berlari di treadmill. Dan sambil dia berlari, dia tuh lagi nonton TV. Ya. Dan di TV itu sedang muncul acara tentang hutan rimba. Dan akhirnya di treadmill itu Zebra mendapatkan sebuah pencerahan. Oh, aku ini ternyata diciptakan bukan untuk tinggal di kebun binatang. Aku ini diciptakan untuk berada di mana? Di hutan rimba. Dia lihat zebra-zebra di hutan ya. Wah, itu aku diciptakan buat itu. Dan akhirnya zebra meeting. Dia mengadakan meeting bersama singa, hippo, dan jerapah. Dan setelah zebra menjelaskan pencerahan yang dia dapatkan, Miss Hippo bertanya. Dan pertanyaannya ini luar biasa. Miss Hippo bertanya, Zebra, untuk apa kamu pergi ke hutan rimba? Kita sudah enak di sini. Kita nyaman. Kita nggak perlu cari makanan. Makanan datang ke kita. Ya kan saudara? Yang Miss Hippo berkata, yang kita perlu lakukan hanyalah kita beraksi. Kita main-main, pengunjung suka sama kita, kita dikasih makan. Hidup ini indah. Untuk apa kamu mau repot-repot pergi ke hutan? 6 on. Dan sering kali, inilah gambaran gereja. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tahu saudara cara beraksi. Kita tahu cara bermain gereja. Kita tahu cara menarik orang-orang untuk akhirnya datang dan suka menonton kita. Tetapi kalau itu yang terjadi, kita lupa bahwa kita tidak diciptakan untuk berada di kebun binatang. Kita diciptakan untuk berada di hutan rimba. Karena saudara tahu apa yang terjadi di hutan rimba? Untuk pertama kalinya, Alex sang singa akhirnya bisa mengaum sebagaimana seharusnya singa mengaum. Bukan di kebun binatang, di hutan rimba. Disitulah mereka menemukan jati diri mereka sesungguhnya. Dan Gibeon Church, perhatikan ini. Anda tidak diciptakan untuk bermain aman di dalam gereja. Tidak. Anda diciptakan untuk mengaum bagi Kristus di lingkungan Anda. Dan sampai Anda pergi, sampai akhirnya saudara mengambil langkah akhirnya menjadi missionary dan pergi diutus oleh Kristus ke lingkungan saudara. Sampai saudara pergi, saudara tidak akan mengalami penyertaan Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara mau melihat bagaimana Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, bagaimana penyertaan Allah begitu luar biasa, Dia begitu kuat, mengalami masalah, tetapi Allah terus menopang saudara melaluinya. Hanya satu caranya, ikuti misi Yesus. Jadikan segala bangsa murid Kristus. Seharusnya tidak ada satu orang Kristen pun yang bosan. Karena kita memiliki misi yang begitu besar dari Allah kita. Namun ada satu teka-teki terbesar dalam cerita ini.
Nomor terci. Bagaimana mungkin lower third, Allah yang maha kuasa, Allah yang agung, Allah yang sempurna berkata kepada Yakub sang penipu, Yakub sang pegulat, Yakub sang pencundang, dan Allah berkata, kamu pemenang. Bagaimana mungkin Allah menyatakan kita orang-orang berdosa sebagai orang-orang yang diberkati? Perhatikan apa yang terjadi dalam cerita ini. 6 standby. Jelas Allah sanggup mengalahkan Yakub begitu saja. Sudah jelas dalam ceritanya. Yang Allah butuhkan hanyalah sentuhan. Namun pada saat bersama Alkitab menulis bahwa Allah tidak menang melawan Yakub. Apa yang terjadi? Timothy Keller mengatakan seperti ini. Allah membuat dirinya lemah. Oke, mari saya jelaskan apa yang saya maksud. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Korea liburan bersama teman saya dan satu keluarganya ya. Dan teman saya ini memiliki 2 anak kecil, 2 anak perempuan yang waktu itu berusia 6 dan 4 tahun. Artinya begini, dalam perjalanan itu saya bukan hanya pergi untuk liburan, tetapi juga untuk menjadi suster, saudara ya. Nah, dan satu hal yang sering kami lakukan dalam perjalanan itu adalah kedua anak perempuan ini suka ngajak saya panco. Jadi mereka nantang saya panco 2 lawan 1. Nah, berapa banyak dari saudara tahu, walaupun tangan ini nggak terlalu kekar, kecil ya saudara, tapi lumayan lah ya. Tapi ini cukup kekar untuk mengalahkan 2 anak kecil ini perempuan dalam panco. Setuju saudara? Kalau nggak setuju sih kebacut saudara ya. Saya bisa mengalahkan mereka. Saya bisa dengan mudah mengalahkan mereka dalam panco. Tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena teman saya yang membiayai semua liburan saya. Bukan itu alasannya ya. Tapi benar, dia yang biayai, benar. Tapi saya tidak melakukannya, kenapa? Karena saya membuat diri saya lemah. Kalau dari awal panco saya langsung menang, saya langsung kalahkan mereka dan hancurkan tangan mereka, apa yang terjadi? Mereka akan membenci saya. Tetapi sewaktu saya membuat diri saya lemah, dan saya membuat mereka mencoba dengan seluruh kekuatan mereka, apa yang terjadi? Saya memenangkan hati mereka. Dan ini yang terjadi. Di sini kita menemukan Allah membuat dirinya lemah. Dia tidak mengalahkan Yakub. Mengapa? Bukan karena dia nggak bisa. Allah tidak menang, namun dia tidak kalah. Karena yang Allah inginkan adalah hati Yakub. Dan saudara tahu apa ini? Ini adalah gambaran Injil. Di kayu salib, Yesus Kristus yang begitu kuat, yang begitu agung, dia membuat dirinya lemah. Dan Yesus menang melalui kekalahan. Yesus bergumul sepanjang malam untuk mengikuti kehendak Allah. Dan di kayu salib, dia kalah. Sepertinya dia kalah. Kenapa? Karena di kayu salib, Yesus menggantikan posisi saudara dan saya, yang seharusnya kalah, yang seharusnya menerima kutuk Allah, dia gantikan, dia tanggung. Jadi di kayu salib yang Yesus terima bukan sentuhan Allah. Tidak. Yang di kayu salib, yang Yesus terima, pukulan murka Allah. Allah melepaskan semua murkanya, kekuatannya. Dia lampiaskan, dia hajarkan kepada putranya sendiri, Yesus Kristus. Dan Yesus bertahan di kayu salib. Yesus tidak turun dari kayu salib meskipun dia bisa. Dia bertahan, dia kalah di kayu salib. Mengapa? Hanya ada satu alasan. Karena itulah satu-satunya cara dia bisa memberkati kita hari ini. Alasan Allah bisa memberkati Yakub sang pecundang. Karena ada orang lain yang dikutuk demi Yakub. Alasan Allah dapat memberkati kita orang berdosa yang pantas dikutuk adalah karena Allah telah mengutuk seseorang yang pantas mendapatkan berkat. Yesus menjadi lemah dan dia dihajar dengan pukulan Allah dan dia melakukannya untuk kita. Dan ini yang penting. Sepertinya dia kalah. Namun melalui kekalahan dia menang. Karena dia membeli saudara dan saya di kayu salib. Dan inilah yang Timothy Keller katakan. Indah sekali. Yakub bertahan dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan berkat bagi dirinya. Tetapi Yesus bertahan dengan mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan berkat bagi kita. Video on. Dan inilah cara Yesus memenangkan hati kita. Jadi hari ini saudara, sewaktu saudara akhirnya berkata, Tuhan aku berdosa, aku orang tidak berdaya, aku gak mampu, aku hancur. Dan saudara mengaku di hadapan Allah dan menaruh iman saudara kepada Kristus. Hari ini
saudara dan saya menerima nama yang baru. Nama kita bukan lagi bersalah. Nama kita adalah benar. Nama kita bukan lagi budak dosa. Nama kita adalah bebas dari dosa. Nama kita bukan lagi dikutuk di hadapan Allah. Nama kita adalah kudus di hadapan Allah. Nama kita bukan lagi pendosa. Nama kita adalah anak-anak Allah. Dan satu-satunya alasan mengapa kita yang kalah dapat disebut sebagai pemenang adalah karena pemenang sejati telah dikutuk di kayu salib. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda sudah melihat Yesus bertahan di kayu salib untuk memberkati Anda? Dan saya tutup dengan ini. Saya percaya hari ini Allah sedang mengejar banyak dari Anda. Ini yang terjadi. Anda sedang bergulat. Anda memiliki keinginan dan Allah memiliki keinginan. Dan Anda tahu keinginannya bertolak belakang. Dan Anda sedang bergulat dengan Allah. Mungkin pergulatan ini sudah berjalan untuk seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, saya tidak tahu. Tetapi saudara lelah, saudara frustrasi, saudara mencoba untuk menang, tetapi saudara nggak bisa menang. Karena Allah tidak mengizinkan Anda menang. Dan encouragement saya hari ini lagi nih, kita harus belajar untuk kalah. Karena dalam kekalahanlah kita menang. Sewaktu akhirnya saudara berserah kepada Allah, saudara menang. Dan sewaktu saudara akhirnya berserah dan saudara menyadari saudara dia berdaya, dengar pertanyaan Allah hari ini. Dia akan bertanya kepada saudara, siapa namamu? Dan sewaktu saudara mengaku, aku Yosi, aku orang berdosa, aku mencoba menang, namun aku tidak bisa menang. Dan akhirnya hari ini Tuhan, aku berserah. Dia tersenyum dan dia akan berkata kepada kita semua, mulai hari ini, aku akan memberikan kamu nama yang baru. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa. Roh Kudus, lanjutkan pekerjaanmu di setiap hati jemaatmu. Karena yang membuat kami bisa menyadari tidak berdaya Engkau, yang membuat akhirnya kami bisa berserah kepada Engkau dan memegang Engkau dan mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, hanyalah pekerjaanmu Roh Kudus. Karena itu sekarang terus Tuhan, teruskan pekerjaanmu. Kalau ada di antara kami yang masih belum cukup frustrasi, izinkan kami untuk terus bergumul sampai akhirnya kami frustrasi. Pojokkan kami Tuhan, sampai akhirnya kami bisa berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dan itulah kemenangan kami. Suatu kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Gibeon Church Tuhan. Kalau ada banyak dari kami yang masih bergumul hari ini, biarlah kami belajar untuk kalah. Dan suatu kami kalah, biarlah kami melihat keindahan Kristus yang nyata di kayu salib. Dan kami menyadari kekalahan adalah kemenangan di mata-Mu. Ajar kami untuk memeluk berkat Injil dan hidup berjalan sesuai dengan Injil. Dan kami panjatkan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan apresiasi saudara. Thank you, yes. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, kita baca satu ayat ya saudara, 1 Korintus ini picture 12, ya? Ayat 9 sampai 10. Di perjanjian baru Rasul Paulus pun pernah bergumul. Dan ini yang dijawab Tuhan. Dan kemudian dia mengambil kesimpulan. Dan biarlah ini kesimpulan. Picture ya, oke. Saat ini mungkin ada beberapa dari saudara yang sedang dipojokkan, seakan-akan saudara tidak bisa kemana-mana. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul dan bergulat dengan masalah saudara. Disinilah saudara bisa datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan saudara. Mari sama-sama kita baca. Picture on. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 yang keras. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena apa? Kristus. Sebab jika aku lemah, maka
Amin, saudara. Video on. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, message hari ini sangat strong. Ada di antara kami yang saat ini mungkin sedang bersikeras dengan idealisme kami. Kami mungkin ngotot dengan mimpi-mimpi kami. Dan kami bekerja keras untuk mewujudkan idealisme itu. Tetapi saatnya sepertinya gagal. Pandemi menghancurkan semua mimpi-mimpi itu. Situasi tidak mengizinkan sehingga kami seakan-akan dipojokkan, di pojok ruangan. Kami tidak bisa bergerak, tidak bisa berkutik. Seakan-akan Tuhan diam. Bahkan seakan-akan Tuhan menyerang kami. Tetapi hari ini firman-Mu begitu jelas mengatakan kepada kami bahwa itu justru wujud kasih Tuhan bagi kami. Wujud anugerah Tuhan. Karena Dia ingin membawa, Tuhan ingin membawa kami semua, Tuhan, untuk kembali kepadamu. Tuhan, hari ini Tuhan kami bertobat. Kami saat ini mengaku. Kami saat ini mau jujur di hadapan-Mu. Kami enggak mampu. Kami orang berdosa. Kami butuh Engkau. Dan biarlah Engkau menghampiri kami. Terima kasih Engkau sudah menghampiri kami 2000 tahun yang lalu. Engkau mati di atas kayu salib. Sehingga kami semua dijadikan lebih daripada pemenang, Tuhan. Hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat, Engkau pegang tangan kami. Engkau ganti nama kami. Nyatakan diri-Mu kepada kami. Dan bagi kami yang sudah melewati pergumulan-pergumulan itu, biarlah kami menjadi terang dan garam. Kami bisa menyaksikan kesaksian-kesaksian Injil, cerita anugerah-Mu, sehingga nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih untuk Pastor Yosia yang sudah Engkau pakai untuk mengabarkan Injil. Berkati pelayanannya, keluarganya, masa depannya. Biarlah nama Kristus dipermuliakan melalui hidupnya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang saudara dan saya. Mempelai Kristus, jemaat yang dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan kisah iman, dengan cerita-cerita pengharapan, sehingga kesaksianmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus melingkupi saudara, mendewasakan saudara dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Stop record, jangan lupa guys. Oke, Oke, terima kasih semuanya. makasih. Ya. God bless. Baik, sekali lagi